saya akan melakukan refleksi dari pembelajaran diferensiasi yang telah saya laksanakan tadi, dari pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, secara keseluruhan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang direncanakan dalam RPP. Nah, langkah awal saya melakukan pembelajaran, saya mengecek kesiapan belajar murid, mengecek perasaannya, emosi dasarnya dari 6 emosi dasar yang saya pelajari seperti bahagia, rasa takut, marah, jijik, muak, dan sedih. Nah, sebagian besar murid saya memiliki perasaan senang bahagia untuk hari ini, sehingga saya bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya, saya mengidentifikasi kemampuan murid untuk melakukan diferensiasi proses. Saya memberikan post-it dan murid diminta menuliskan sebanyak-banyaknya ciri-ciri dari makhluk hidup. Murid yang bisa menjawab 1-4 ciri-ciri, saya kelompokkan ke murid yang butuh bimbingan, sedangkan setelah murid bergabung dengan kelompoknya, saya mulai untuk kegiatan inti, yaitu diskusi tentang mengklasifikasikan makhluk hidup, hewan atau tumbuhan dengan prinsip klasifikasi dikotomi dan model tabel. Nah, murid yang sudah dibagi dalam kelompok sesuai dengan minatnya, ada yang minat dengan tumbuhan atau tanaman, ada juga yang minat dengan hewan. Nah, minat dengan tumbuhan dan atau tanaman, saya mengajak mereka untuk keluar kelas melihat tanaman-tanaman yang ada di sekitar lingkungan kelas. Sedangkan murid yang memiliki minat tentang binatang atau hewan, saya menggunakan laptop. Jadi murid-murid diminta melihat hewan atau binatang yang sudah saya simpan gambarnya atau videonya, sehingga murid bisa mengidentifikasi dan mengklasifikasikan hewan atau binatang yang dilihatnya yang ada di laptop. Nah, setelah selesai murid berdiskusi, saya meminta salah satu murid untuk mempresentasikan di depan kelas sebagai rasa tanggung jawabnya. Jadi kompetensi sosial emosionalnya adalah bertanggung jawab. Nah, setelah itu saya memutarkan video tentang makhluk hidup atau hewan-hewan yang akan mengalami kepunahan di Indonesia. Nah, di sini saya akan membangkitkan rasa empati murid dan bagaimana caranya murid bisa memecahkan masalah ini. Jadi murid diajak memikirkan faktor-faktor apa yang menyebabkan kepunahan dan bagaimana cara untuk mencegah kepunahan. Nah, ada beberapa murid yang menanggapinya dengan baik. Saya sangat senang. Nah, setelah selesai pembelajaran ini, penutup dengan doa. Nah, dari pembelajaran ini memang masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, ada yang harus butuh dengan bimbingan khusus sehingga dia bisa mengerti tentang apa yang kita pelajari ini. Dia masih kurang paham tentang klasifikasi makhluk hidup. Baik, sekian refleksi dari saya. Terima kasih.